Tahu kan fungsi kuadrat? Bentuk umumnya gimana? Fungsi kuadrat itu bentuknya gini, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau boleh juga ya ini fx ya, boleh juga fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah ini udah sering banget kalian lihat bentuk kayak gini. Ini dengan syarat, ada syaratnya, a tidak sama dengan 0. Oke. Nah, kalian ngerti nggak fungsi-fungsi angka ini, koefisien ini, a ini akan berpengaruh kayak gimana terhadap grafiknya, b ini pengaruhnya apa terhadap grafiknya, atau c ini juga gimana pengaruh terhadap grafiknya. Nah, saya akan ngajak kalian untuk memahami fungsi-fungsi dari ini nih. Kalau A-nya negatif kayak gimana, kalau B-nya negatif kayak gimana gitu. Oke, untuk fungsi kuadrat kayak gini, y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Itu kan grafiknya parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Ya enggak? Kayak gini. Dia simetri, kiri kanannya simetri. Kemudian gimana sih fungsi-fungsi ini? Kita bahas satu persatu. Untuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita bahas satu persatu, dimulai dari fungsi nilai a. A ini adalah koefisien dari x kuadrat. Nilai a ini akan menentukan si grafik itu akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, ya. Grafik fungsi kuadrat itu akan terbuka ke atas jika a lebih dari 0. Coba a lebih dari 0 berarti a-nya positif. Oke? Jadi kalau a-nya positif bisa dipastikan grafiknya dia pasti akan terbuka ke atas. Artinya ya, jika koefisien dari x kuadrat itu positif, maka grafiknya pasti terbuka ke atas. Contoh misalnya, saya punya fungsi kuadrat kayak gini. Y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Terbuka ke atas atau ke bawah? A-nya berapa? A-nya ini positif 1. Positif berarti terbuka ke arah positif, terbuka ke atas. Atau jika misalnya y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 7. A-nya negatif 2. Negatif berarti terbuka ke bawah. Ngerti ya? Akan terbuka ke atas jika A-nya lebih dari 0 atau jika A-nya positif, dan sebaliknya akan terbuka ke bawah jika A kurang dari 0. Ini pengaruh nilai koefisien dari x kuadrat terhadap grafik fungsi kuadrat. Oke, kita lanjut. Sekarang nilai B-nya. B itu koefisien dari X. Oke. B itu koefisien dari X. Fungsi dari B, pengaruh B terhadap grafik itu menentukan keseimbangannya. Ya. Keseimbangannya. Gini. Misalnya ini suatu fungsi kuadrat. Ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Kiri kanannya seimbang. Misalnya. Ini karena kiri kanan seimbang berarti B-nya sama dengan 0. Kalau terbuka ke atas ini berarti B-nya A-nya positif ya. Ngerti ya? Oke, kita lihat pengaruh B. Jadi B itu dia menentukan keseimbangan karena ini sumbu Y-nya. Jadi kita lihat titik potong terhadap sumbu Y ya. Karena kiri kanannya seimbang berarti B-nya sama dengan 0. Lalu gimana kalau grafiknya kayak gini? Nah, dia memotong sumbu Y di sini, di agak kiri gitu. Ini simetrinya misalnya, sumbu simetrisnya. Ternyata si fungsi kuadrat ini dia berat ke kanan. Kalau berat ke kanan gimana? Gini, kalian bayangin si fungsi kuadrat ini jatuh karena dia berat ke kanan, dia jatuh. Jatuh ke kanan, mungkin akan kayak gini kan kalau setelah jatuh. Bentuknya mungkin kayak gini nih. Ini mirip bentuk apa? Ternyata mirip bentuk gini. Oh, berarti B-nya lebih dari 0. Paham ya? Itu triknya. Coba, misalnya kayak gini lagi.
Ini sumbu Y-nya. Berat ke kiri. Kalau jatuh gimana? Gini kan, dia jatuh ke kiri. Bentuknya ternyata mirip tanda lebih dari. Berarti B-nya lebih dari 0. Coba lagi, gimana kalau misalnya kayak gini? Nah, di sebelah sini. Dia berat kemana? Dia berat ke sebelah sini kan? Ini lebih berat nih. Dia jatuhnya gimana? Kurang lebih jatuhnya akan kayak gini. Karena dia berat ke kiri, jatuh ke kiri. Nah, ternyata bentuknya mirip tanda kurang dari. Oh, berarti B-nya kurang dari 0. Paham ya? Bayangin si fungsi kuadrat itu si grafiknya jatuh, dia jatuh kemana tergantung beratnya. Nanti bayangin bentuknya kayak gimana setelah jatuh. Nah, mirip tanda dari nilai B itu, apakah positif atau negatif. Oke, sekarang nilai C. B udah. Nilai C itu sebagai nilai titik potong terhadap sumbu Y ya. Jadi kalau kalian mau melihat nilai C-nya, lihat dia memotong Y-nya di mana. Misal, ini sumbu X, ini sumbu Y, ada grafik fungsi kuadrat kayak gini. Dia memotong sumbu Y-nya ternyata di sini. Ini kan titik 0,0 kan. Ini ada di bawahnya titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kalau di bawah 0,0 atau di bawah sumbu X, berarti Y-nya positif negatif. Y-nya negatif berarti jelas, berarti C-nya juga negatif. Jadi nilai C itu adalah titik potong terhadap sumbu Y. Oke? Lagi, misalnya grafiknya kayak gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ayo, gimana? Positif negatif. Titik potong terhadap sumbu Y berada di bawah sumbu X, berarti C-nya negatif. Lagi, gimana kalau kayak gini? Positif negatif. Dia memotong sumbu Y di atas ini nih, di atas sumbu X, berarti C-nya positif. Apalagi kalau angkanya udah ada. Misalnya di sini angkanya dia memotong sumbunya di 5. Oh, jelas, berarti C-nya sama dengan 5. Kenapa saya tulis 0 ya? Y-nya C-nya sama dengan 5. Atau kayak gini. Dia memotong sumbu Y di negatif 2. Berarti C-nya jelas negatif 2. Paham ya? Itu pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita latihan. Ayo, saya akan kasih gambaran grafiknya. Kalian tentukan A, B, C-nya positif, negatif, atau kayak gimana. Coba. Misalnya grafiknya kayak gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Coba, mulai dari A. A-nya positif, negatif. Kalau grafiknya kayak gini. Terbuka ke atas. Terbuka ke atas, berarti A-nya positif. Ya, lebih dari 0. Sekarang B-nya. Kalau gambarnya kayak gitu, B-nya positif, negatif. B itu apa? Masih ingat? Keseimbangan. Lihat titik potong terhadap sumbu Y di sini. Oh, ternyata dia berat ke kanan. Kalau berat ke kanan, kalian bayangin grafiknya jatuh. Jatuh ke kanan. Berarti kan gini kan. Setelah jatuh kan. Kurang lebih kayak gini. Ini tandanya mirip apa? Mirip tanda apa? Mirip tanda kurang dari. Berarti B-nya kurang dari 0. C-nya. Lihat titik potong terhadap sumbu Y di positif negatif. Berada di bawah sumbu X, berarti C-nya kurang dari 0. Jadi kalau kalian mau nebak grafik ini persamaan fungsinya kayak gimana? Cari yang A-nya positif, B-nya negatif, C-nya negatif. Ya, itu yang memungkinkan. Lagi. Misalnya gambarnya kayak gini. Ayo, gimana? Nah, dia kayak gini. Coba A-nya positif negatif. Dia terbuka ke
bawah, berarti A-nya negatif. B-nya berat kemana? Ini seimbang ya. Kiri kanannya seimbang. Berarti B-nya sama dengan 0. C-nya dia mau motong sumbunya di mana? Di 0,0. Berarti C-nya sama dengan 0. Jadi kalau gitu bentuknya nanti Y sama dengan AX kuadrat. Gak ada nilai B, gak ada nilai C. Gitu ya. Lagi, gimana kalau kayak gini? Ini sumbu Y, ini sumbu X. A-nya positif negatif. Terbuka ke atas, berarti A-nya positif. B-nya, dia berat ke kiri. Jadi kalau jatuh, berarti dia jatuh ke sini ya. Dia jatuhnya ke sini kan, berputar kan. Bentuknya kayak gimana kalau setelah jatuh? Kurang lebih kayak gini nih. Mirip tanda lebih dari. Oh, berarti B-nya lebih dari 0. C-nya berada di bawah sumbu X. C-nya negatif, C kurang dari 0. Nah, itu pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita ke latihan-latihan soal. Oke, contoh pertama, grafik fungsi Y sama dengan 4X dikurangi X kuadrat. Paling tepat digambarkan sebagai, lihat di sini A-nya positif negatif, A itu koefisien X kuadrat. Di sini A-nya negatif 1. Oh, A-nya negatif. Kalau A-nya negatif berarti harus terbuka ke bawah ya. Jadi gak mungkin jawabannya ini, gak mungkin ini. Kita udah tersisa 3 opsi. Sekarang lihat B-nya. B-nya 4. 4 itu positif. Coba kalau ini, kalau dia jatuh kayak gini kan, B-nya positif. Tetapi yang ini, kalau dia jatuh, dia itu berat ke kiri gini. Ini berarti B-nya kurang dari 0. Berarti ini salah nih. Ini kan B-nya positif 4. Ini B-nya seimbang. Ya enggak? Kiri kanannya itu seimbang. Berarti B-nya ini haruslah 0. Sementara di sini B-nya adalah 4. Jadi ini salah. Jawaban yang benar adalah tersisa pastinya B. Kalau kalian mau lihat C, boleh. Ini ada C-nya enggak? Konstantanya. Enggak ada. Berarti C-nya sama dengan 0. Akan memotong sumbu Y di 0. Sesuai. Jawabannya adalah B. Contoh berikutnya, grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A lebih dari 0, A-nya positif, B lebih dari 0, berarti B-nya positif, C lebih dari 0, C-nya juga positif. Dan ini B kuadrat dikurangi 4AC itu adalah diskriminan ya. Diskriminan. Diskriminan lebih dari 0, itu artinya memotong sumbu X di 2 titik. Baik, kita cari yang sesuai. Untuk diskriminan ini sama sekali nggak ngebantu ya. Karena diskriminan lebih dari 0 berarti harus memotong sumbu X dan semua pilihan ini semuanya memotong sumbu X di 2 titik. Jadi ini nggak ngebantu. Kita lihat nilai A-nya. A lebih dari 0, A positif. Berarti harus terbuka kemana? Positif, A positif terbuka ke atas. Ini terbuka ke bawah, salah. Ini juga terbuka ke bawah, salah. Ini salah. Tinggal tersisa 2 jawaban. Lihat mau B-nya atau mau C-nya? C-nya misalkan. C lebih dari 0, C-nya harus positif. Yang ini memotong Y di positif, ini memotong Y di positif. Oh, berarti ini nggak ngebantu nih. Sekarang kita lihat B-nya. B lebih dari 0, B-nya positif. Yang grafik ini dia berat ke kiri, ya enggak? Kalau jatuh kurang lebih bentuknya kayak gini. Ini apa? Lebih mirip bentuk apa? Lebih dari 0. Sementara yang ini dia berat ke kanan. Kalau jatuh kan kayak gini kan. Ini jatuh ke sini kan. Ini juga jatuh ke sini. Ternyata lebih mirip bentuk kurang dari. Berarti B-nya kurang dari 0. Sementara kita kan nyari yang B-nya lebih dari 0. B-nya positif. Jadi yang sesuai adalah jawaban B. Ya, sama sekali ini nggak ada angkanya. Tapi kita bisa menerka kayak gimana grafiknya. Oke, jawabannya adalah B. Oke, contoh berikutnya. Ini saya ambil dari soal UN 2017, Matematika Program IPS. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut. Pertama kita lihat, oh ini terbuka ke bawah nih, berarti A-nya negatif. Tapi di opsi jawaban semuanya negatif, jadi A nggak ngebantu. Kemudian kita lihat B-nya.
dia memotong sumbunya di sini kan. Kalau berarti ini berat ke kanan loh. Ini berat ke kanan, jadi kalau dia jatuh kemungkinan bentuknya kayak gini. Berarti ini mirip tanda lebih dari kan. Jadi B-nya pasti positif. Kalau gitu tidak mungkin jawabannya ini, gak mungkin ini, gak mungkin ini. B-nya positif. Terakhir kita lihat C-nya. Dia memotong sumbu Y di sini. Ingat kan, C itu adalah titik potong terhadap sumbu Y. Ini kan 4. Dia motong di sini di bawah 4. Mungkin nggak 6? Ya nggak mungkin lah. Jadi di bawah 4. Ya memungkinkan. Jawabannya adalah B. Ya, jadi kita sama sekali nggak ngitung ini. Tapi jawabannya dapat. Untuk memastikan kita pakai cara biasa. Biar pasti kita pakai cara biasa. Di sini diketahui titik puncaknya 1,4. Jadi rumus yang kita pakai adalah Y sama dengan A kali X dikurangi X puncak kuadrat ditambah Y puncak. A kali X dikurangi X puncaknya di sini 1 kuadrat ditambah Y puncaknya 4. Untuk nyari nilai A kita gunakan titik yang ada. Mana? Bebas lah. Yang ini deh. Ini kan 3,0. Jadi Y-nya 0, X-nya 3. A kali 3 dikurangi 1 kuadrat ditambah 4. 0 sama dengan 3 dikurangi 1, 2 ya, dikuadratkan 4. 4A tambah 4. 4A sama dengan negatif 4. A sama dengan negatif 1. Kita lanjutkan yang tadi. Ini kita lanjutkan. Y sama dengan A-nya negatif 1. Negatif 1 kali X kurang 1. Kuadrat ditambah Y puncaknya 4. Negatif 1 kali X min 1 kita kuadratkan. X kuadrat 2 kali min 1 min 2 min 2X tambah 1 tambah 4. Ini negatif kali ini semua, berarti kan negatif X kuadrat tambah 2X. Negatif 1 kali 1 negatif 1. Negatif 1 tambah 4 positif 3. Sama nggak? Negatif X kuadrat tambah 2X tambah 3. Tapi lihat, kalau dengan perhitungan prosesnya cukup panjang. Tadi dengan menerka jawaban, kita dapat jawabannya B. Simpel ya. Ya udahlah, saya rasa 3 contoh udah cukup. Silakan kalian coba contoh lain. Pahami konsepnya ya. A, B, C. Saya review lagi. A itu menentukan si grafik itu akan terbuka ke atas atau ke bawah. B itu keseimbangan, dia seimbangnya ke berat kemana, kiri kanan. Kemudian C itu adalah titik potong terhadap sumbu Y, dia memotong Y-nya di mana, itulah nilai C-nya. Oke, simple. Sampai sini dulu, jangan lupa subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.